Sejarah manusia tidak hanya ditulis oleh pena dan tinta. Sebagian besar darinya tertulis oleh keyakinan, dan sebagian keyakinan berubah menjadi penyimpangan. Di antara tokoh paling agung dalam sejarah umat manusia, ada satu nama yang hingga hari ini masih menjadi pusat perdebatan, pemujaan, dan kesalahpahaman. Isa bin Maryam. Ia lahir tanpa ayah, berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, serta menghidupkan orang mati semuanya dengan izin Allah. Mukjizat-mukjizat ini membuat sebagian manusia terpukau dan sebagian lainnya tergelincir. Isa diutus bukan untuk disembah. Ia datang bukan sebagai Tuhan. Ia hadir sebagai Rasul, pembawa risalah tauhid. Pesan yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Sembahlah hanya Allah yang Maha Esa. Namun, waktu berjalan, generasi berganti. Dan pesan murni itu perlahan berubah. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, umat yang ditinggalkannya tidak sepenuhnya menjaga amanah ajaran. Sebagian pengikutnya mulai menafsirkan mukjizat sebagai bukti ketuhanan. Sebagian lainnya menjadikan cinta berlebihan sebagai alasan pemujaan. Dan perlahan, tauhid digantikan oleh dogma. Risalah digantikan oleh ritual. Nabi diangkat menjadi Tuhan. Berabad-abad kemudian, dunia dipenuhi simbol salib, doa-doa kepada Isa, dan keyakinan bahwa keselamatan hanya datang melalui penyaliban. Padahal, Isa sendiri tidak pernah mengajarkannya, dan kelak akan tiba satu hari, di mana semua keyakinan diuji, dan semua dusta dibuka. Hari itu adalah hari kiamat, pada hari ketika bumi diguncangkan. Sehebat-hebatnya, gunung-gunung dihancurkan menjadi debu yang berterbangan. Langit terbelah, dan manusia berdiri dalam ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di padang mahsyar yang luas, tidak ada gereja, tidak ada masjid, tidak ada simbol apapun. Yang tersisa hanyalah manusia dan amalnya. Menunggu pengadilan di hadapan seluruh makhluk, para nabi, para rasul, orang-orang beriman, dan mereka yang tersesat. Allah yang Maha Agung berbicara, dan Allah memanggil satu nama, "Wahai Isa putra Maryam." Suasana menjadi hening. Seluruh umat Nasrani yang pernah hidup menundukkan kepala, para pemuja Isa, terdiam. Mereka yang selama hidupnya bersujud kepada patung dan lukisan Isa, kini menyaksikan langsung sosok yang mereka anggap Tuhan, berdiri sebagai seorang hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu Allah bertanya, bukan karena tidak tahu, tetapi agar kebenaran disaksikan oleh seluruh alam semesta. Apakah engkau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Pertanyaan itu menggema ke seluruh penjuru mahsyar. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah pembongkaran sejarah, pengadilan atas akidah, dan momen penentuan nasib jutaan manusia. Maka Isa bin Maryam, Nabi yang mulia, yang selama hidupnya disembah tanpa izinnya, menjawab dengan suara penuh ketundukan dan pengagungan, "Maha suci Engkau, wahai Tuhanku. Tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku." Tidak ada pembelaan diri, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa bangga. Yang ada hanyalah penghambaan total seorang hamba di hadapan penciptanya. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya, engkau maha mengetahui segala yang gaib. Isa melanjutkan kesaksiannya, sebuah kesaksian yang menghancurkan seluruh konsep ketuhanan palsu yang dibangun atas namanya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalimat itu menusuk jantung kebohongan yang telah bertahan berabad-abad. Kalimat yang sederhana, namun mematikan bagi semua penyimpangan. Isa bersaksi bahwa seluruh hidupnya hanyalah untuk menyampaikan satu pesan, tauhid. Ia menegaskan, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengga-tengga mereka. Namun, ketika engkau mengangkatku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dengan kata lain,
Penyimpangan itu bukan darinya. Pemujaan itu bukan ajarannya. Ketuhanan itu bukan klaimnya. Semua itu terjadi setelah ia tidak lagi bersama mereka. Isa menutup kesaksiannya dengan menyerahkan segalanya kepada keadilan mutlak Allah. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada dendam, tidak ada tuntutan. Hanya kepasrahan seorang nabi yang telah menunaikan tugasnya. Di hadapan kesaksian itu, seluruh umat Nasrani tidak lagi memiliki alasan. Tidak ada lagi pendeta yang bisa membela. Tidak ada lagi teolog yang bisa berdalih. Tidak ada lagi tafsir manusia yang bisa dijadikan pegangan. Karena yang berbicara adalah Isa sendiri. Langsung di hadapan Allah. Namun sebelum hari pengadilan itu tiba, Islam juga mengajarkan satu peristiwa besar lainnya, bahwa sebelum kiamat, Isa bin Maryam akan kembali ke dunia. Ia turun bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat versi dogma yang ada sekarang, melainkan sebagai hamba Allah dan pengikut setia ajaran Nabi Muhammad. Ia akan mematahkan salib sebagai simbol penolakan atas penyembahan dirinya. Ia akan membunuh Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Ia akan menghapus keyakinan palsu tentang ketuhanannya dan menegakkan keadilan di seluruh bumi. Isa akan hidup di dunia, menikah, memiliki keturunan, dan wafat sebagaimana manusia lainnya, lalu disalatkan oleh kaum muslimin. Semua ini agar dunia tahu, bahkan sebelum hari kiamat, bahwa Isa bukan Tuhan. Ia adalah Nabi. Ia adalah Rasul. Ia adalah manusia pilihan. Kisah ini bukan untuk menyerang, bukan untuk menghina, tetapi untuk mengungkap kebenaran sebagaimana disampaikan oleh wahyu. Karena di hari akhir nanti, tidak ada keyakinan warisan, tidak ada pembenaran berdasarkan budaya, tidak ada alasan ketidaktahuan. Pertanyaan yang akan diajukan bukanlah, apa agamamu? Melainkan, siapa Tuhanmu? Dan pada hari itu, Isa bin Maryam sendiri telah bersaksi. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.